Ya bukan cuman ada rasa resah, gelisah, dan cemas berlebihan aja tuh yang ada di dalam hatinya temennya tante gue. Bahkan dia sampai sempat sulit berjalan yang disebabkan karena kaki kirinya tuh, punggung telapak kakinya itu terasa sakit banget kalau dipakai buat berjalan. Nah, begini kisahnya. Ketemu lagi dengan gue, mantan Indigo. Jangan lupa subscribe channel gue untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah mantan Indigo. Siang itu gue janjian sama tante gue di sekitaran kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Ya tujuannya untuk ke rumahnya teman tante gue yang sebelumnya tuh gue pernah berkomunikasi lewat telepon sekitar 1 bulan sebelumnya, kalau dia itu ada perasaan cemas yang berlebihan, yang dia ngerasa itu kayak ada sesuatu yang ngikutin dia. Dia ngerasa itu kayak ada sesuatu yang memperhatikan dia dimanapun dia berada gitu. Gak cuma hanya di kamar, pokoknya di setiap tempat atau dia bergerak itu kayak ada yang ngikutin dan selalu ada yang memperhatikan dia. Ya akhirnya gue sama tante gue ke rumah temennya. Ya melanjutkan percakapan sebulan yang lalu di telepon itu, ya gue berbincang-bincang sama temannya tante gue. Ya gimana kadarnya temannya tante gue nih setelah 1 bulan, apakah masih ngerasa kayak diikutin sama sesuatu atau diperhatiin sama sesuatu. Ya temannya tante gue bercerita bahwa iya nih sampai sekarang pun masih kayak ngerasa diikutin. Kalau mau tidur aja kerasa tuh kayak ada yang perhatiin dari jauh, terus kayak ada yang ngikutin dia, bahkan ke toilet juga kayak dia ngerasa ada yang ngikutin. Ya emang sih udah 1 bulan yang lalu, ya dipikir makin lama kesini agak mendingan, ternyata gak ada perubahan sama sekali. Terus gue nanya dong, ini tante maaf nih sebelumnya, tante pernah nggak semisal nanya ke orang atau ya nanya ke teman-teman tante nih, soalnya kan katanya ini ngerasa kayak begini udah sekitar 3 bulanan ya. Oh iya udah emang ngerasa 3 bulanan. Sebelumnya tuh pernah nanya ke kenalannya temen deh. Ya dia sih katanya sih orang pinter, dia juga katanya ya guru spiritual temennya tante deh. Ya awal-awal konsultasi ya cerita kalau sama kayak yang diceritain ke gue gitu ya. Jadi ngerasa gelisah, cemas, terus kayak ada yang ngikutin. Ya saat itu sempat kayak di Terawang gitu diliatin, katanya, wah ini ada yang ngirimin nih, ada yang nggak suka sama kamu, jadi kamu dikirimin sihir nih, kamu dikirimin guna-guna, makanya nih hati kamu nih dibikin cemas, gelisah, dan sihirnya itu terutama kena di kaki kamu bagian kiri, yaitu supaya kamu itu nggak bisa beraktivitas. Katanya dia begitu tuh Mas Yuda. Ya, terus Anda cerita lagi deh, Tante itu perkembangannya gimana tuh setelah Tante ketemu dengan orang itu? Ya awalnya Tante percaya aja tuh karena kan ya namanya udah lama ya, ngerasa nggak enak lah kayak ada yang ngikutin gitu, terus kok deg-degan terus, kayak pokoknya cemas panik banget deh sama kaki ini nih. Kalau buat jalan masih bisa sih buat jalan, tapi itu kerasa sakit banget di bagian telapak kakinya, bukan telapak kakinya, tapi di punggungnya tuh, punggung telapak kaki. Nah, tapi ini yang tante nggak suka nih dari orang itu. Dia itu setelah berapa kali ngomong gitu, terus beberapa hari kemudian, atau seminggu tuh, dia nelpon lagi, nanya gimana kabarnya, sempat ketemu, terus
kayak dibikinin air sama dikasih garam deh tuh tante sama dia, terus ada dikasih apa lagi gitu, tante udah lupa deh karena udah lama. Ya di situ tante terima deh, udah katanya airnya ya selain diminum disebar juga sama garamnya. Tapi setelah itu orang ini makin lama kayak makin agresif gitu, tiap 2 hari sekali nelpon nanyain kabar, 2 hari lagi nanyain kabar lagi. Tante kan jadi risih ya, kok nih orang begini, nanyain kabarnya sering banget. Malah kadang bukan cuma nanyain kabar masalah yang kejadian hati tante cemas atau kaki tante ini sakit, malah ke hal-hal pribadi pun ditanyain sama dia. Gimana kabarnya saya, gimana kabarnya anak saya. Wah udah tuh, akhirnya kan kepikiran, wah ini mah nggak bener, maksudnya apa nih? Orang saya cuma mau sehat lagi, ketemu dia itu ya memang untuk saya berobat gitu. Karena saya sempat periksa ke dokter atau periksa lab itu, cek darah, ya kolesterol normal, tekanan darah normal, kalaupun tinggi pun masih di batas normal gitu, nggak sampai tekanan darah tinggi banget yang bisa bikin ini kaki saya sakit. Karena kan saya pikir juga ini mungkin karena kolesterol tinggi atau asam urat tinggi, ternyata masih di batas-batas normal aja itu semuanya. Ya risih, itu berjalan tuh lumayan tuh sampai akhirnya saya coba tahan-tahanin selama 1 bulan, karena memang saya kan pengen banget sembuh ya, karena ini udah bener-bener ngeganggu aktivitas saya buat ngantar anak saya sekolah ataupun aktivitas saya yang lain nih, karena kan saya ada usaha kecil-kecilan lah mas. Udah akhirnya saya berhentiin tuh sama sekali, udah akhirnya apa sih ini orang gua mau berobat, gua mau sehat, malah lo kok nanya sampai ke hal-hal pribadi gue. Makanya saya pikir ah udah ini mah nggak bener nih, ini mah dukun nggak bener nih, saya udah langsung ngomong aja deh, bukan guru spiritual itu mah, itu mah namanya dukun. Saya ngomong tuh ke teman saya, cuma dukun nggak bener, ngapain dia nanya-nanya hal-hal pribadi gue. Ya sampai akhirnya ngobrol-ngobrol nih sama tante kamu nih, oh iya coba deh ini sama ponakan gue, siapa tahu cocok, siapa tahu ya ini jalannya gitu, ngobrol-ngobrol aja dulu. Nah makanya waktu itu tante langsung nelfon kamu tuh, kan lagi main ya di rumah teman tante waktu itu ya. Iya sih tante, gue bilang gitu kan. Ya setelah ngobrol-ngobrol begitu, akhirnya gue bilang, iya tante ini udah siap belum? Ayo deh coba kita rukyah, kita sama-sama nih berdoa deh sama Allah, memohon perlindungannya, kita berdoa sama Allah deh diberikan kesehatan nih dan kesembuhan buat tante. Oh yuk kita langsung mulai aja yuk. Ini saya juga masih kepikiran nih, kenapa kok ada orang yang sampai sebegitunya ya sama saya nih, saya sampai dikirimin sihir, saya dikirimin guna-guna. Ya terus gue jawab tuh, iya ntar dulu tante, ntar dulu ya tante. Kalau dari saya pribadi sih saya nggak bisa langsung bilang kalau ini tante kena sihir kah atau tante kena guna-guna. Siapa tahu ada faktor lain yang menyebabkan nih ya tante keadaannya kondisinya kayak sekarang nih. Bisa aja memang dari penyakit medis juga bisa. Makanya nanti kita rukyah dulu, kita mohon kesembuhan sama Allah. Oh gitu ya, jadi nggak mesti ini saya sakit apa deg-degan ini karena diguna-guna orang ya. Iya tante, makanya kita coba yuk, kita rukyah yuk, kita mulai sekarang. Seperti biasa, awal rukyah gue pasti mengumandangkan azan dilanjutkan dengan iqomah. Saat itu masih tenang aja ya, temannya tante gue itu, gue membacakannya dari arah belakang, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, ayat-ayat rukyah. Dan seperti biasa juga ya, gue tetap memulai dengan membaca Al-Fatihah,
lanjut surat Al-Baqarah 1 sampai 5, Al-Baqarah 255 atau ayat kursi itu gue agak perbanyak, terus gue lanjut dengan Al-Ikhlas, Falak, An-Nas. Nah, saat dibacakan surat An-Nas, itu kelihatannya ya teman tante gue tuh kayak mukanya langsung murung gitu. Langsung tuh kontan berubah jadi kayak murung begitu, terus lama-lama kayak nahan sedih, yang teramat sangat, terus langsung tiba-tiba nangis gitu di situ. Terus gue bacain surat Anas itu gue perbanyak, terus ditambah dengan surat ayat rukyah lainnya, dilanjutkan dengan istighfar dan membaca sholawat Nabi. Semakin gue baca, semakin lama, semakin banyak gue baca, itu nangisnya makin terseduh-seduh gitu sampai nangis gitu. Gue bilang udah ikhlasin aja tante, adapun kejadian apa yang tante ingat ataupun mungkin ada kesalahan tante udah diikhlasin aja. Nah, sampai pada akhirnya temennya tante gue itu ngomong, iya ini emang ada temen yang ngeselin, dia bilang. Ada temen itu yang lagi berselisih paham sama saya. Ada beberapa orang, beberapa temen yang dulunya temen, ini berselisih paham karena ya ada urusan pergantian di organisasi. Ngomongnya tajam banget kalau ngomong. Itu bahkan sampai ngejelek-jelekin saya ke semua orang. Saya dibilang beginilah, saya dibilang begitulah. Habis ngomong gitu langsung nangis lagi terus. Malah makin terseduh-seduh ya. Terus lagi berlanjut lagi ngomong, iya ini saya sampai begini. Jadi temennya tante gue itu ngomong kayak di bawah alam sadarnya dia. Jadi ucapannya itu yang keluar udah kayak perasaan hatinya dia tuh yang sangat dalam, yang selama ini dia berusaha pendam, yang selama ini dia berusaha orang itu biar nggak tahu kalau dia lagi ada permasalahan dengan teman-temannya itu, dan dia berusaha untuk tidak berburuk sangka ke teman-temannya itu, tapi akhirnya keluar saat itu. Akhirnya keluar itu, ditumpahin semua unek-unek yang mungkin ada perasaan yang terpendam itu saat ayat-ayat rukyah, saat ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan, ditambah dengan istighfar dan sholawat Nabi, itu keluar semua. Gue sempet, tangan gue ada di posisi punggung belakang ya, tapi nggak nyentuh. Gue tetap bacain gitu sampai terus keluar tuh, nangis. Ya kok bisa sih ya mereka kayak begitu ya sama saya ya. Terus ngomong begitu, sampai akhirnya gue nanya tuh, tante maaf nih tante, ya insya Allah nih kan tadi kita banyak beristighfar, kita banyak bersolawat Nabi, ya insya Allah kalau kita memang punya kesalahan, Allah memaafkan. Dan tante juga tadi akhirnya inget kan, akhirnya tante ini keluar tuh apa yang selama ini ngeganjel di hati tante, gitu. Sebenarnya ada apa gitu permasalahannya. Cerita akhirnya di situ temennya tante gue bahwa memang ada pergantian organisasi deh di organisasinya dia gitu ya. Tadinya dia ketua, terus sudah habis nih masa waktunya, ada pemilihan lagi, dan saat ada pemilihan untuk ketua baru di organisasinya itu, ada teman-temannya yang pada akhirnya yang tadinya teman ngobrol, ya teman deket lah ngobrol sehari-hari, tiba-tiba karena dia dicalonkan juga nih temannya, itu membicarakan yang macam-macam sama dia. Jadi
membicarakan hal yang nggak baik itu tentang diri dia. Ya, saya tahu ini karena ada temen juga yang lain yang ngasih tahu ke saya. Saya pikir juga awalnya, masa sih dia ngomong gitu, dia kok kayaknya orangnya baik gitu. Dan selama ini kan saya nggak ada masalah apa-apa dengan dia. Karena saya takutnya kan seuzon nih gara-gara hasutan orang yang saya pikir takutnya ngejelek-jelekin teman saya ini nih yang sama-sama mencalonkan diri gitu. Ya saya berusaha tetap berpikiran baik tuh mas di situ mas. Tapi saya juga tadi nggak sadar tuh kalau saya sampai ngomong kayak begitu itu nggak keinginan saya buat ngomong kayak tadi itu meluapkan itu karena saya pikir ah udahlah itu ranah privasi saya jadi saya nggak harus ngutarain ke orang, saya nggak harus cerita ke orang. Saya sendiri kan menghindari seuzon. Tapi bisa keluar begitu ya, itu memang emang prosesnya harus begini ya katanya. Ya itu sih salah satu proses tante. Ya kadang kita sakit itu kan karena kita memendam pikiran yang sangat, kita memendam emosi kita yang pengen kita simpen deh. Kita pengen itu ya udah itu nggak ngeganggu, gue mau cuekin dan gue nggak mau bikin sakit hati orang. Tapi ya kenyataannya memang seperti itu. Nih tante sendiri gimana nih? Rasa gelisahnya udah agak mendingan nggak? Ya agak berkurang sedikit sih nih saya dadanya nyeseknya nih. Ada nih masih sedikit sama kaki saya masih tetap sakit nih, masih kayak sebelumnya. Oh iya untuk kaki nanti kita lanjutin lagi nih ya tante ya. Ya deh, ya lanjutin lagi deh biar bisa selesai. Ini hari ini saya juga enak buat besok beraktivitas. Terus ya nggak kepikiran macem-macem dan nggak seuzon deh sama orang lain. Ya kita lanjut lagi rukyahnya. Sama gue lanjutin lagi dengan membaca ayat suci Al-Quran dan beberapa ayat rukyah. Terus gue bacain dan teman tante gue tuh ngerasa dadanya tuh panas gitu di situ. Merasa panas bukan hanya di punggung aja tapi di dada bagian depan ya. Jadi bilang, aduh kok kerasa panas ya Yud ya. Aduh ini panas banget nih. Jadi malah tadinya yang sebelumnya kelihatan sedih nih, kelihatan sekarang kayak gelisah gitu. Aduh, saya ngerasa panas banget ini. Hati saya, dada saya kok kayak ngerasa deg-degan ya. Aduh ini kok makin terasa panas ya. Jadi panasnya tuh kayak menjalar dari punggung ke dada terus melebar gitu sampai akhirnya dia ngerasa kepalanya dia tuh juga panas gitu. Dan ya pada akhirnya muntah di situ. Keluar tuh banyak lendir, terus beberapa kali muntah keluar lendir gitu. Setelah itu akhirnya dia nangis lagi tuh. Oh begini ya rasanya ya. Itu kerasa tadi tuh panas banget. Dada saya, kepala saya, kuping saya tuh tiba-tiba tuh ngerasa panas banget itu tadi sebelum muntah tadi itu Yud. Ya alhamdulillah tante kalau begitu memang semisal ada gangguan dari hal-hal lain itu ya udah keluar di situ. Tante masih kuat nggak nih? Nanti kita lanjutin yuk buat kakinya supaya benar-benar enak buat beraktivitas. Oh iya nih udah kuat yuk langsung yuk lanjut. Sama di ini misalkan punggung kaki, gue nggak menyentuh ya hanya ada di atas punggung kakinya aja. Di situ gue banyak membaca sholawat Nabi itu lebih diperbanyak setelah membaca ayat suci Al-Quran dan ayat rukyah yang lain tentunya ya. Ya pada akhirnya tuh kakinya pun terasa panas gitu di situ. Panas dibilang, aduh
Awalnya bilang anget, oh ini anget nih, enak nih kaki saya sebelumnya dingin. Tapi makin lama gue bacain terus, gue banyak membaca sholawat Nabi terus, kakinya itu ngerasa semakin lama semakin panas gitu di situ. Lu lama-lama panas nih, panas banget, panas banget. Sampai akhirnya gak kuat tuh, sempet narik kakinya teman tante gue, sempet akhirnya ditarik tuh, aduh, rasa panas banget ya, dia bilang. Terus kok jadi pusingnya nih kepala saya nih, kuping saya kok juga kayak, aduh, jadi ikut panas ya. Gue bilang, ya udah yuk tante yuk dilanjutin aja. Ya insya Allah kalau memang ini berasal dari sakit non medis bisa keluar, dan keluarnya kayak tadi tuh tante mengalami mual dan akhirnya muntah keluar lendir gitu. Sambil gue terus bacain lagi seperti tadi, ya alhamdulillah Allah juga saat itu memberikan petunjuk kalau ya ini bukan sakit non medis yang pertama, dan kedua itu bahwa sakit ini bukan disebabkan oleh sihir dan guna-guna. Sakitnya ini terutama di bagian kaki itu disebabkan karena ya memang adanya hasad, adanya iri, adanya dengki, perasaan dari seseorang yang dikirimkan melalui mata ataupun dikirimkan melalui perasaan hati yang dengki. Alhamdulillah terus gue bacain, dan dia benar balik lagi temennya tante gue ngerasa kuping sama palanya ini semuanya tuh kerasa panas, dan pada akhirnya muntah lagi. Muntahnya pun sama kayak tadi itu, keluar lendir gitu loh ya. Beberapa kali muntah, keluar lendir, terus menghela nafas sebentar, dan dia ngerasa setelah itu ya kakinya itu tadinya yang terasa panas, berangsur-berangsur itu hangat-hangat, dan pada akhirnya rasa sakitnya itu lama-lama berkurang ya. Yang tadinya ngerasa sakit banget kayak orang terkilir atau kayak kakinya pernah kepentok atau terjepit sesuatu, itu lambat laun mulai berkurang tuh sakitnya. Dibilang ya masih ada sih pegel-pegelnya nih, tapi udah jauh banget ini. Dia menggerakkan kakinya gitu ya, diputer-puter gitu. Ini udah bisa nih, kaki saya bergerak nih. Kemarin punggung kaki saya ngerasa sakit, terus ya memang sih telapak kaki nggak terlalu sakit, tapi kadang-kadang kayak ada kayak ketusuk-tusuk gitu. Dia bilang, nanya tuh teman tante gue ke gue, bener ya ini di sihir ya saya ya? Benernya nih, saya diguna-guna ya? Sama kayak yang kemarin orang itu bilang ke saya. Ya kalau saya melihat gejalanya tante, saya melihat apa yang tadi tante rasakan itu sebenarnya nggak kena sihir dan guna-guna. Nah terus nih, saya kena apa nih kok? Kalau nggak ada apa-apa saya bisa sampai pusing dada saya, nyesek banget kayak tadi, sampai saya pada akhirnya mual. Oh ya tante nih, sekarang kita berdoa dulu yuk sama Allah yuk. Kita mohon ampun atas dosa-dosa kita, dan kita juga memohon untuk diberikan petunjuk. Nih tante sakitnya kemarin karena apa, terus kita memohon supaya tante penyakitnya itu diberikan kesembuhan, dan mohon kita nih berlindung kepada Allah. Nanti insya Allah Allah memberikan petunjuknya nih saat kita berdoa ini nih tante nih. Ya kita bareng-bareng tante berdoanya, kan kalau saya mah kan nggak bisa apa-apa, karena kan ini tante bisa sehat bisa sembuh kayak sekarang juga ya karena Allah yang memberikan kesembuhan, bukan saya. Oh ya udah deh, ayo saya pengen banget sehat nih, saya pengen banget beraktivitas seperti sedia kala nih gue. Saya pengen aktivitas kayak dulu nih, nggak deg-degan kayak diikutin atau segala macam. Ya saat itu gue sama teman tante gue sama tante gue pun ya berdoa bersama ya, memohon ampunan kepada Allah, memohon petunjuk,
berdoa juga berlindung kepada Allah dari segala macam godaan setan yang terkutuk, dari segala macam perbuatan makhluk-makhluk yang zalim. Dalam berdoa itu pun banyak beristighfar dan banyak bersalawat Nabi. Ya alhamdulillah juga saat itu ya Allah lebih memperjelas tuh, memberikan petunjuknya bahwa nggak ada apa-apa di tubuh temennya tante gua ini. Nggak ada itu yang namanya sihir, guna-guna, apalagi yang namanya santet atau barang-barang yang aneh-aneh gitu di dalam tubuhnya. Temennya tante gua ini murni terkena ain. Temennya tante gua ini murni terkena rasa dengki atau hasad atau ain yang diiringi rasa dengki dari pandangan mata ya seseorang gitu. Saat itu gue memang gak menuduh macam-macam ya, tapi gue menjelaskan dan memang Allah memberikan petunjuk itu ya nggak kok, dia nggak ada terkena sihir dan segala macem. Temannya tante gue emang sempat nanya buat ngeyakinin ya, emang bener nih saya nggak kena apa-apa, kok kaki saya bisa sampai sakit kayak begitu. Oke lah kalau memang nih dada saya nyesek ini, pikiran saya pusing ini nih memang karena pikiran deh, banyak pikiran yang tadi dijelasin tuh ya, saya berusaha nyimpen, akhirnya ada kayak perasaan batin saya tertekan gitu kan. Tapi kalau kaki gimana tuh katanya. Eh, ya alhamdulillah tante ini nggak terkena sihir guna-guna atau barang kiriman dan santet lainnya. Biasanya nih tanda-tandanya, kalau memang nih tante terkena sihir, guna-guna ataupun barang-barang kiriman itu, yang paling jelas yang kerasa itu yang pertama, kadang tuh ada suara-suara aneh di dalam rumah. Terus yang kedua, adanya binatang-binatang, terutama binatang melata yang tadinya nggak ada terus ada di rumah. Terus kalau saya pribadi nih dan beberapa teman, kadang kalau orang itu terkena barang kiriman, sihir, santet, dan lainnya, saat masuk ke rumah orang itu, ubin rumahnya, lantai rumahnya orang itu tuh kerasa lengket, terasa kadang bukan lengket tapi kayak banyak pasir atau banyak rambut-rambut gitu. Alhamdulillah sih nih saat masuk ke rumah tante ya ubinnya terasa normal aja, nggak ada apa-apa, nggak ada kayak lengket, berpasir atau kayak ada rambut-rambut yang rontokan gitu. Dan yang paling dirasain kadang ke orang yang dikenakan sihir, santet, atau itu dia sering mengalami mimpi buruk gitu. Hampir tiap dia tidur dia mengalami mimpi buruk. Tapi kan kalau yang saya dengar, ini tante memang hatinya gelisah, mengalami sakit fisik. Tapi nggak ada cerita kan tante nih rumahnya ada hewan melata, suara aneh, atau ubinnya ngerasa lengket atau ngeres banyak pasir gitu kan. Ya enggak sih, emang itu saya nggak ngerasain tuh Yud. Terus ya saya juga kalau tidur itu ya memang cuman kayak diperhatiin aja tuh sama orang atau sama sesuatu, tapi saya nggak ngalamin mimpi buruk. Tidur ya saat kalau udah tidur ya ya udah saya tertidur aja tuh, nggak ada mimpi buruk. Oh jadi gitu ya, memang nggak ada nih ya, nggak ada kiriman atau apa-apa yang kayak diomongin sama orang itu tuh, si dukun cabul itu nggak ada kan ya. Ya alhamdulillah tante, kalau dari gejala yang tante rasain, terus kondisi rumah, kondisi lingkungan, ya tante nggak terserang kayak begitu-begitu. Ya memang sih tante, ada beberapa orang ini yang saat nolongin orang itu malah memanfaatkan kondisi orang tersebut. Dan memang terkadang
Ain ini, terserang Ain, orang yang kalau hatinya nggak bersih untuk menolong orang itu pasti bilangnya santet, pasti bilangnya kiriman. Ya memang bener tante, ada kiriman, tapi kirimannya bukan kiriman dia ke dukun. Dia berkirim itu dia ada rasa dengki di dalam hatinya, terus dia sempat mengucap dalam hatinya, awas lu ya, ntar lu gue jatuhin, lu gue yang menang. Itu walaupun rasa dengki itu tidak diucapkan ada di dalam hatinya, terkadang tuh jin menyambar itu, apalagi sampai dia ucapkan gitu. Jadi yang ngirim itu ya dirinya dia sendiri dengan bantuan jin yang kufur. Bukan orang itu kedukun, terus ngejampe-jampein gitu, atau dia ada jampe-jampe, terus dikirimin ke tante. Enggak gitu. Dan penyakit Ain ini bukan cuma timbul karena adanya rasa dengki, tapi bisa ya timbul dengan adanya rasa bangga terhadap seseorang, bahkan kepada anak kita sendiri atau orang lain. Makanya tante kalau saat kita bangga dengan anak kita, saudara, orang lain, gak cuma orangnya aja tapi bendanya pun, itu kan kita disarankan untuk membaca Masya Allah, Tabarakallah. Jadi biar tidak adanya ain ke orang tersebut. Karena ada beberapa kasus, bukan dari rasa dengki, tapi bahkan dari rasa bangga pun orang itu pada akhirnya sakit, atau mengalami kecelakaan, atau kalau kendaraan mungkin jadi hilang malah kendaraannya. Ada yang bahkan sakitnya itu sampai menahun karena penyakit Ain ini. Dan begini tante nih, rata-rata orang yang menyerang itu, yang dibilang ngirim itu, Ain itu, orang yang melakukan Ain terhadap seseorang itu, dia sendiri suka nggak ngeh tuh kalau dia melakukan itu. Ya temennya tante gue kaget tuh ngedengar penjelasan gue kan. Oh sampai sampai segitunya ternyata Ain ya menyerang seseorang ya. Tante pikir kan Ain katanya kan ya memang bahaya, tapi gimana timbulnya atau efek ini baru tahu nih setelah dijelasin. Dan buat sobat mantan indigo ketahui, Ain ini salah satu penyakit yang berbahaya kalau kita di dalam Islam. Karena dia dapat menyebabkan kematian, Ain juga dapat menyebabkan penyakit yang tidak kunjung sembuh. Ain juga dapat membuat seseorang itu dalam kegelisahan berkepanjangan, dapat menyebabkan kecelakaan, kehilangan barang, dan hal-hal lainnya. Makanya, ya seperti tadi gue bilang, kalau kita bangga terhadap anak kita, atau kita punya barang bagus, atau kita senang nih sama barang orang, senang mengaguminya gitu ya, kita disarankan untuk membaca Masya Allah, Tabarakallah. Dan apabila Ain itu ada hasad di diri kita yang nantinya akan menyebabkan Ain kepada orang lain, banyak-banyaklah kita membaca. Dan apabila nanti ada rasa hasad atau dengki di diri kita yang nantinya bakal menyebabkan seseorang terkena Ain, cepat-cepatlah kita beristighfar dan banyak membaca sholawat Nabi. Semoga nih dengan penjelasan ini, dengan apa yang dialami oleh temannya tante gua, kita bisa berlindung dari terkena penyakit Ain, kita bisa berlindung kepada Allah dari terserangnya diri kita terkena Ain, dan kita juga berlindung kepada Allah agar kita tidak menyebabkan Ain untuk orang lain. Dan jangan lupa juga jauhkan sugesti negatif, tumbuhkanlah energi positif, berdoalah kapan dan dimanapun kita berada. Salam mantan indigo.